Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sains, bertemu lagi dengan saya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Pembelahan sel, mitosis, dan meiosis alasan sel mengalami pembelahan. Yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, yang ketiga untuk reproduksi. Untuk pertumbuhan, semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Yang kedua, untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh adalah hasil dari proses pembelahan sel. Sedangkan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru yang dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi menjadi dua, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik dengan sel induk. Fase-fase pada pembelahan mitosis. Fase yang pertama ada profase. Profase memiliki ciri membran inti lenyap, kromatin menjadi kromosom, kemudian sentriol menuju kutub masing-masing. Fase yang kedua ada metafase. Pada metafase, kromosom menempatkan diri di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Fase yang ketiga adalah anafase. Pada fase ini, kromatit saudara dari setiap pasangan memisahkan diri menuju kutub sel yang berlawanan, sehingga pada akhir fase setiap kutub memiliki jumlah kromosom yang sama. Fase yang berikutnya adalah telofase. Pada fase ini membran inti mulai terbentuk dan kromosom mulai meregang menjadi kromatin. Terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid atau 2N. Pembelahan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Terjadi pada sel kelamin atau embriogenik, menghasilkan 4 sel gamet yang haploid, setengah dari jumlah kromosom sel induk. Fase-fase pada pembelahan meiosis. Fase yang pertama adalah profase 1. Pada profase 1 ini
membran inti mulai rusak, gelendong pembelahan terbentuk, benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen kromatin pada kromosom homolog. Kemudian yang kedua adalah metafase 1. Pada fase ini, kromosom homolog secara berpasangan menempatkan diri di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Fase berikutnya adalah fase anafase 1. Di fase ini kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Fase berikutnya ada telofase 1. Pada fase ini, membran inti mulai terbentuk kembali, dilanjutkan dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis, sehingga menghasilkan dua sel anakan yang bersifat haploid atau N. Dari fase pertama, kita menginjak ke profase 2. Pada profase 2, membran inti mulai rusak dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromosom mulai bergerak ke bidang pembelahan. Berikutnya adalah metafase 2. Pada metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Dilanjut fase anafase 2. Pada anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Fase yang terakhir adalah telofase 2. Pada fase ini, membran inti terbentuk, kromosom meregang, membentuk kromatin. Sitokinesis terjadi sehingga terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Demikianlah video pembelajaran kali ini tentang pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.